Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tamba. NIM saya F1E 22 20 28. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas pada codingan yang telah saya buat. Yang pertama yaitu sini saya akan menjelaskan baris per baris kode yang ada pada codingan. Yang pertama ada bagian hashtag satu yang berguna yang berisikan libraries. Di sini digunakan untuk mengimpor libraries yang kita perlukan untuk menjalankan codingan ini. Yang pertama ada itu library dari Pandas, yaitu pustaka yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel dan frame. Yang kedua ada kita impor dari Convectorizer, yaitu bagian dari pustaka Scalar Feature Extraction Text digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Yang ketiga ada Train Text. Fitur ini merupakan fitur dari Scalar Model Selection yang membagi dataset jadi data latih atau training dan data uji atau testing. Berikutnya yaitu ada bagian multimonial NB, algoritma Navier Bayes dari Scalar Navier Bayes yang sering digunakan untuk klasifikasi data berbasis teks. Berikutnya ada dari from berikutnya dari akurasi skor dan conversion metric. Fitur fitur ini digunakan untuk mengevaluasi performa model dengan menghitung akurasi dan kebingung membuat matriks kebingungan atau confusion matrix. Di sini scalarnya berfungsi sebagai alat dalam kode untuk mengimplementasikan algoritma pembelajaran mesin, memproses data, dan mengevaluasi hasil. Alat-alat dari scikit-learn sangat penting dalam membangun model deteksi spam yang efektif. Error terkait scikit-learn mungkin muncul jika ada masalah dalam mengimpor modul scikit-learn. Adapun contoh yang dapat timbul atau yang sering muncul yaitu permasalahan notifikasi dengan pemberitahuan yaitu modul not found error atau no module name scalar. Error tersebut muncul karena kita belum menginstal library-nya. Cara menginstalnya ya cukup ya masukkan kata perintah pip install name scalar, install skillet-learn, lalu akan terinstall otomatis dan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada pada bagian datasheet email sederhana, pada bagian hashtag kedua. Di sini berisikan data yang merupakan sebuah dictionary yang berisikan dua elemen kunci. Yang pertama yaitu ada email dan yang pertama ada email dan kedua ada spam ataupun non spam. Ada data merupakan dictionary yang berisikan dua elemen kunci yaitu kita tadi yang kita sebutkan yaitu email dan spam yang dari pesan-pesan teks. Beberapa di antaranya adalah email spam, misalnya menawarkan hadiah atau yang secara gratis. Yang lain har- sementara yang lain adalah email biasa atau non spam yang percakapan sehari-hari atau penjadwalan rapat. Yang kedua adalah konversi data menjadi data frame. Baris DF sama dengan PD data frame mengubah dictionary data menjadi data frame menggunakan pustaka Pandas
Data frame adalah struktur data seperti tabel yang memudahkan pengelolaan data. Yang ketiga, yaitu ada di bagian processing data. Di sini ada bagiannya dalam vectorizes, vectorizes yang di sini kita membuat sebuah objek bernama vectorizes dari kelas converted adalah alat pustaka Python yang bernama sklearn yang digunakan untuk mengubah teks dalam hal ini email menjadi angka. Ini adalah langkah penting dalam pemrosesan teks sebelum kita menggunakan model machine learning. Yang kedua yaitu ada nama X-Vectorism. X-Vectorizer dalam langkah ini kita menggunakan ini untuk mengubah teks menjadi representasi angka. Berikutnya yaitu ada YDF spam. Di sini kita mengambil kolom spam dari data frame dan menyimpang dalam variabel Y. Variabel Y berisi label 0 atau 1 yang menunjukkan apakah email itu spam atau non-spam. Berikutnya ada di bagian 4, step 4 di sini membahas tentang split data menjadi data alati dan uji. Pada trend, pada pada X trend X ini fungsi membagi data menjadi dua bagian untuk melatih model dan data menguji model atau data uji. Berikut di sini ada parameter-parameternya itu ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Yang kelima di sini ada bagian membangun model naive Bayes. Di sini pada bagian ini di sini ada namanya multinomial NB yang membuat klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes yang cocok untuk data teks. Yang kedua yaitu ada model with xtrain dan ytrain yang digunakan untuk melatih model menggunakan data latih xtrain dan labelnya ytrain sehingga model belajar untuk membedakan antara email spam dan non-spam. Yang berikutnya yaitu pada bagian 6 melakukan prediksi pada data uji. Di sini terdapat ypred. Ini adalah variabel yang menyimpan hasil prediksi dari model kita. Baru ada namanya bagian model predict. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model yang kita latih sebelumnya. Adapun xtest ini adalah variabel yang berisikan data uji yang telah kita gunakan. Pada bagian ketujuh, ada evaluasi model menghitung akurasi dan menampilkan confusion metric. Di sini ada yaitu kita untuk menghitung akurasi dan menampilkan confusion metricnya. Pada untuk menghitung akurasi digunakan kode akurasi sama dengan akurasi skor yang menggunakan variabel ytest dan ypred. Fungsi ini menghitung seberapa tepat model dalam prediksi data uji ytest. Label sebenarnya tahu spam atau non-spam dari data uji. Lalu ada pun ypred yaitu label diprediksi oleh model dan akurasi itu sendiri dihitung sebagai rasio jumlah prediksi yang benar terhadap total prediksi. Hasilnya disimpan dalam variabel akurasi. Adapun dalam confusion metricnya yaitu untuk menghasilkan confusion metric menunjukkan kinerja model ini memberikan informasi tentang true positif, memberikan tentang true positif, true positif, true negatif, false positif dan false negatif. Hasilnya disimpan dalam variabel conf metric. Adapun pada bagian ke-8 yaitu kita menampilkan hasil bagian ke-8 yaitu menguji model dengan email baru. Di sini kita mendefinisikan email baru
untuk email baru yang ingin diuji untuk menemukan apakah mereka spam atau tidak spam. Lalu mengubah email baru menjadi fitur numerik. Di sini kita menggunakan new email transfer factory transform new email yang menggunakan yang telah dibuat sebelumnya untuk mengubah email baru menjadi format numerik yang sesuai agar model dapat memprosesnya. Setelah itu yaitu untuk melakukan prediksi pada email baru, model yang telah yang dilatih digunakan untuk memprediksi label spam atau non-spam untuk email baru yang telah diubah menjadi fitur numerik. Walaupun ada bagian menampilkan hasil prediksi, yaitu menggunakan loop for untuk mencetak setiap email baru dan prediksinya. Itu kita menggunakan perintah print email prediksi spam. Langkah ini menguji model dengan email baru untuk melihat apakah mereka diklasifikasikan sebagai spam atau non-spam. Email baru diubah menjadi format yang bisa diproses oleh model dan hasilnya prediksinya dapat ditampilkan. Adapun bila codingan ini di-run, maka hasil terminalnya akan seperti ini. Di sini terlihat bahwa hasil dari terminal, hasil run yang terlihat pada terminal yaitu akurasinya masih 50% dan confusion metricnya yaitu 1, 0 dan 1, 0. Yaitu di sini terdapat output dari perintan yang ada pada bagian hashtag 8 tadi yaitu menguji model dengan email baru yaitu menampilkan sebagai berikut. Yaitu pertama emailnya penawaran spesial untuk Anda yaitu dapat diprediksi menjadi non-spam. Lalu ada jadwal rapat bulan depan yang diprediksi menjadi non-spam. Yang ketiga yaitu dapatkan produk gratis sekarang yang diprediksi menjadi spam. Yang keempat yaitu kapan kita bisa bertemu untuk membahas proyek. Ini diprediksi menjadi non-spam. Karena akurasinya masih 50%, ini belum tentu benar karena datasheet-nya masih sedikit yang membuat bingung model untuk memprediksi email tersebut termasuk dalam kategori spam ataupun non-spam. Berikut codingan yang telah ditingkatkan akurasinya. Di sini, pada bagian datasheet email sederhana ditambahkan yang pada awalnya hanya hanya berjumlah 8, ditambahkan menjadi 16. Untuk menjadi 16 dikarenakan akurasi sebelum dilakukan yaitu 50%, diharapkan dengan penambahan penambahan isi pada datasheet email sederhana ini dapat menaikkan akurasi pada hasilnya. Dan pada bagian hashtag 8 yang di sini untuk menguji model dengan email baru ditambahkan beberapa output pula yang akan ditampilkan pada terminal yang sebelumnya hanya 4 ditambahkan 2. Ini sebenarnya bebas mau ditambahkan berapa, cuman tergantung lagi. Nanti ini akan merupakan output yang ada pada terminal dan akan langsung muncul prediksi. Prediksi itu termasuk dalam spam ataupun non-spam. Ini setelah di-run pada terminalnya. Setelah dilakukan perbaikan, akurasinya menjadi 100%. Itu dikarenakan yang tadi
Itu pada data sheet sederhananya ditambahkan email-email lagi. Tadi yang awal mulanya 8 ditambahkan menjadi 16, yang confusion metricnya naik menjadi 2, 0, dan 02. Di sini pada bagian output dari emailnya ini pada bagian 8 tadi, itu menguji model dengan email baru, itu ditambahkan nilai outputnya apa keluaran outputnya supaya lebih banyak yang keluar pada terminal. Yang awalnya tadi hanya 4, saya tambahkan 2 lagi, berarti menjadi 6. Di sini kan ada, jadi ditambahkan lagi, yaitu pertama, yaitu emailnya penawaran spesial untuk Anda, ini diprediksi menjadi non-spam. Lalu yang kedua, jadwal rapat bulan depan, ini diprediksi menjadi non-spam. Dan yang ketiga, dapatkah produk gratis sekarang, ini diprediksi spam. Pada yang keempat, kapan kita supaya bertemu untuk membahas proyek ini diprediksi menjadi non-spam. Dan yang kelima, yaitu mau kemana kita pergi, ini diprediksi menjadi spam. Dan yang keenam, aku tidak mendaftar kegiatan lomba apapun. Ini diprediksi menjadi non-spam. Ini dapat kita ubah pada bagian tag 8. Kita bisa dapat mengubah atau mengurangi atau menambahkan uji new emailnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang mengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.